Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fitriani, semester 3 non-reguler, nomor NPM 7420117201, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-7 Hukum Pidana Lanjutan bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau force gadgets handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forced gadgets handling adalah bentuk konsensus tidak murni. C. Sistem pemindanaan. A. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemindanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsensus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau forced gadgets handling. Menurut pasal 63 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikan. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Berbarengan dengan perbuatan, yaitu konsensus realis berupa kejahatan diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sekian review pertemuan ke-7 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang salah atau salah penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.